Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir belajar tafsir kita Al-Misbahul Munir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Sampailah kita pada makna as-siratil mustaqim. Jadi arti daripada siratil mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yang kita artikan adalah jalan yang lurus, ya. Wa amma siratul mustaqimu, adapun as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Faqala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, maka Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, ajma'atil ummatu min ahli ta'wili jami'an ala anna siratal mustaqima huwa at-tariqul wadih alladzi la i'wijaja fihi, ya. Umat ini dari kalangan ahli takwil atau ahli tafsir jami'an, semuanya ajma'at sepakat ala anna bahwa as-siratal mustaqim, yang namanya siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu, huwa adalah at-tariqul wadihu, jalan yang terang benderang. At-tariqul wadihu, jalan yang terang benderang. Alladzi la i'wijaja fihi, alladzi yang mana jalan tersebut la i'wijaja, tidak ada kebengkokan. La i'wijaja, tidak ada bengkok. Fihi, padanya. Wadzalika, dan pengertian yang seperti itu, fi lughati jami'il arabi, itu ada di dalam bahasa semua orang Arab, ya. Famin dzalika, oleh karena itu di antara hal itu adalah qaulu Jarir ibni Atiyata al-Khotofi, yaitu perkataan Jarir bin Atiyah al-Khotofi, ya. Nah, beliau mengatakan Amirul Mukminina ala siratin mustaqimin. Mustaqimin taruh di belakang. Amirul Mukminin atau seorang pemimpin negara itu berada di jalan yang lurus, idza i'wajja al-mawaridu, meskipun aliran air itu berbelok-belok. Idza di sini diartikan meskipun, ya. Meskipun arus air itu, aliran air itu berbelok-belok, ya. Qala Ibnu Jarir mengatakan, wasyawahidu ala dzalika aktsaru min an tuhsara. Syawahid atau dasar daripada hal tersebut, istilah tersebut diartikan seperti itu sangat banyak dan itu tidak terhitung banyaknya. Qala, kemudian Ibnu Jarir mengatakan, summa tasta'iru al-arabu as-sirata, kemudian orang Arab meminjam istilah as-sirata, fasta'tamilu fi kulli qaulin wa amalin usifa bi istiqomatin awi wijajin. Kemudian kata sirat itu dipergunakan oleh orang Arab dalam istilah tersebut. As-sirat digunakan oleh orang Arab dalam setiap perkataan dan perbuatan yang digambarkan
yang disifati dengan istiqomah, lurus dan bengkok, awi ismijat dan bengkok ataupun bengkok. Lurus atau bengkok itu disebut, ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok, sirot namanya. Fatasifu, misalnya Anda mensifati al-mustaqimah yang lurus, bi istiqomatihi karena dia lurus, wal mu'wajjah dan Anda mengatakan itu bengkok bi iwijati karena kebengkokannya. Ya, demikian secara bahasa. Wal muradu bihi alisal. Namun yang dimaksud dengan ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim di sini adalah Islam itu sendiri. Jadi kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam sholat, maksudnya kita minta diberi petunjuk ke dalam untuk bisa melaksanakan Islam dengan baik. Islam secara kafah, Islam secara sempurna. Secara kafah, ya, masuk Islam secara keseluruhan, totalitas ke dalam Islam, itulah jalan yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Rawa Imam Ahmad, al-Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab musnadnya anin Nawas ibni Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, ya, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah SAW bersabda, ya, daraballahu masalan siraton mustaqimah. Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suroni, ya. Dan di samping kanan kiri jalan, di kanan kiri jalan, ya, jambatai sirat, di kanan kiri jalan, suroni, ada dua pagar atau dua dinding, dua tembok, ya. Ada jalan tapi kanan kirinya ditembok sepanjang jalan, ya. Fihima, di sepanjang tembok keduanya itu yang mengikuti sepanjang jalan itu, abwabun, terdapat pintu-pintu, mufattahatun, yang terbuka semuanya. Ada banyak pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murhatun. Dan di depan, di atas pintu itu ada tirai yang lembut. Ada tirai yang lembut yang menutupi pintu tersebut. Wa ala babi sirat, dan di pintu jalan itu, maksudnya di pintu gerbang jalan mau masuk jalan tersebut itu, da'in, ada seorang yang memanggil, yang menyeru. Yaqulu, dia mengatakan, ya, dia menyeru, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, udkhulu as-sirata jami'an, silakan semuanya masuk ke dalam jalan tersebut. Kayak lorong begitu, ya, kanan kiri ada temboknya. Wala ta'waju, dan janganlah kalian itu berbelok. Jangan kalian itu berbelok, ya. La ta'waju, jangan berbelok. Wada'in, dan ada lagi yang seorang yang menyeru atau meneriakin, ya, yada'u, yang memanggil, yang meneriakin, min fauqis sirati, dari atas jalan. Dari atas jalan, ya. Ya. Fa idza aradal insanu ayyaftaha syai'an, kalau manusia atau seseorang ingin membuka salah satu daripada mintil kal abwab, daripada pintu-pintu tersebut, mencoba membuka pintu itu, qala, maka sang penyeru yang dari atas jalan itu berteriak, waihaka, celaka kamu, la taftahu, jangan coba-coba kamu berani membukanya pintu itu. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, in fatahtahu, kalau kamu mencoba berani membukanya, tali jauh, kamu akan terjerumus ke dalam lubang pintu itu. Pintu yang berada di kanan kiri jalan tersebut, yang ada di dinding jalan tersebut. Nah,
Apa artinya ini? Ya. Fasiratu, maka yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus tadi, yang memanjang itu adalah al-Islam, Islam kata Rasulullah. Itulah Islam. Ya. Disinilah yang dimaksudkan oleh penafsirin bahwa ternyata yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, sirat itu adalah Islam. Ya. Karena hadis Nabi ini, jalan tersebut adalah Islam. Wasuroni, sedangkan dua pagar kanan kiri, dinding kanan kiri, tembok kanan kiri yang menutupi sepanjang jalan yang ada pintu-pintunya itu adalah hududullah. Itu adalah aturan Allah, itu adalah hukum Allah, itu adalah syariat Allah. Syariat Allah yang memagari orang yang berjalan di jalan Islam tersebut. Wal abwabu, sedangkan pintu-pintu yang ada di sepanjang jalan, ya, kanan kiri tembok, ya, di kanan sepanjang tembok di kanan kiri jalan, al mufattahatu, yang terbuka, itu adalah ibaratnya adalah gambaran maharimullah, apa saja yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika da'i ala ra'si sirat, sedangkan penyeru yang ada di atas jalan, bukan di atas jalan, fi ra'si, di kepala jalan, maksudnya pintu gerbang jalan yang memanggil supaya orang-orang masuk ke dalam jalan tersebut, ya, itu adalah kitabullah, ya, kitab Allah yang akan memandu jalan mereka melewati jalan Islam tersebut, ya. Wadai min fauqis sirat, dan sedangkan penyeru yang ada yang berteriak di atas jalan itu adalah wa'idzullahi, nasihat Allah fi qalbi kulli muslim, yang tertanam di dalam hati setiap orang muslim. Di dalam hati itu sebenarnya Allah sudah kasih fitrah untuk mengetahui baik buruk, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwanya itu, takwa yang ada di dalamnya, setiap orang punya ketakwaan, punya kejujuran untuk mengakui kebenaran, itu berteriak jangan masuk ke dalam yang haram. Hati nuraninya itu berkata seperti itu, jangan kamu melanggar, ya, seperti itu. Nah, itu pengertian sirat, itu adalah Islam, ya. Kemudian, mengapa seorang muslim, seorang mukmin itu kok minta hidayah, ya, ihdinas siratal mustaqim setiap sholat, ya, su'alul mukmin, ya, permintaan seorang mukmin al hidayah, untuk dapat hidayah. Ma'a ittisafihi, ya, sementara dia bersifat dengan hidayah itu, artinya dia sendiri sudah dapat hidayah, namanya dia sudah mukmin, sudah muslim, berarti kan sudah dapat hidayah, ya. Fa in qila, maka jika dikatakan fa kaifa, bagaimana mungkin, ya, bagaimana bisa yas'alul mu'min al hidayata, orang mukmin kok minta hidayah, fi kulli waqtin, setiap waktu pula, min sholat, setiap sholat lagi, wa ghairat, dan di luar sholat apalagi, wa huwa muttasifun bil, sementara dia bersifat dengan hidayah itu, artinya dia sudah punya hidayah. Fal hadza min babi taksilil hasil amla, taksilil hasili amla, apakah ini sifatnya paradok ya, bab menghasilkan yang sudah ada atau bukan, artinya paradok, ya. Fal jawabu Allah, maka jawabannya adalah tidak paradok, ya. Tidak sia-sia, ya. Walaula ikhtiyajuhu lailan wa naharon ila su'alil hidayah, ya. Seandainya bukanlah karena manusia itu butuh kepada Allah siang malam dan siang malam, ya, untuk minta hidayah kepada Allah, tentu Allah tidaklah membimbing seperti itu, membimbing kepada hal itu, ya. Fa innal abda muftaqirun, karena sesungguhnya hamba itu butuh, ya, butuh apa, fi kulli saat, setiap saat, wa halatin, dan setiap keadaan, setiap kondisi, setiap situasi, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ini saja yang kemudian Allah perintahkan, fi tasbiti, agar dia bisa teguh,
Dia bisa teguh alal hidayah di atas hidayah tersebut. Warusuhi dan dia mendalami, dia teguh ya, fiha di dalam hidayah tersebut. Watabasuri dan dia mantap wa'izdiyati dan terlalu bertambah minha daripada hidayah yang sudah dimiliki. Wa istimrarihi alaihi dan dia terus menerus berada di atas hidayah tersebut. Innal abda karena sungguh hamba itu setiap hamba ya kita semua ini la yamliku li nafsi tidak bisa punya kuasa terhadap diri kita. Naf'an untuk mendapatkan manfaat wala dhurran untuk menolak madarat dan tidak pula untuk bisa menolak madarat. Illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Fa'arzadahu ta'ala ila ayyas'alahu. Oleh karena itu Allah membimbing dia. Allah Ta'ala membimbing dia menuju agar atau ilaan agar yas'alahu dia minta kepada Allah fi kulli waktin di setiap waktu. Ayyumittahu bil ma'unah agar Allah memberikan kepadanya pertolongan wasabati dan keteguhan wataufiki dan bimbingan. Fasa itu maka sebenarnya orang yang berbahagia itu adalah man waffaqahullahu ta'ala li su'alihi, yaitu orang yang Allah bimbing kepadanya untuk bisa berdoa terus-menerus kepada Allah ya. Fa innahu karena sesungguhnya ya Allah itu qad takafala, Allah sudah menjamin. Allah menjamin bi ijabatid da'i tentang dikabulkan doanya orang beriman idza da'ahu apabila dia berdoa kepada Allah. Wala siyama al-muttarru. Apalagi wala siyama apalagi kalau orang tersebut adalah al-muttarru, orang yang sangat membutuhkan, al-muhtaju yang punya, yang berhajat, al-muftakiru yang butuh ilaihi kepada Allah, ana al-laili sepanjang malam, wa atrafan nahar dan sepanjang siang. Kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala dan Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya. Dipanggil ini orang-orang beriman oleh Allah. Terus diapakan? Diperintahkan apa? Aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Padahal dia sudah beriman tapi diperintahkan untuk beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Wal kitabi dan beriman kepada kitab alladzi nazzala ala rasuli yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Muhammad. Wal kitabil ladzi anzala min qablu dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya. Apa artinya Allah memerintahkan orang yang beriman padahal dia sudah beriman? Faqad maka di sini Allah faqad amara maka sungguh di sini Allah memerintahkan alladzina amanu orang beriman bil iman dengan untuk beriman lagi. Maksudnya apa? Walaisa dzalika min babi taksilil hasil dan ini tidak paradok ini ya. Li'annal murada karena yang dimaksudkan minta keimanan itu minta iman itu adalah at-tsabatu teguh dalam imannya itu tidak goyah ya. Wal istimrar bagaimana imannya itu tetap berlangsung ada terus menerus. Wal mudawamah dan imannya itu langgeng dalam dirinya. Alal a'mal untuk bisa melaksanakan hal-hal beramal al-mu'inah yang bisa membantu ala dzalik untuk itu untuk bisa istiqomah dan sabar dan seterusnya. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Wa qala ta'ala amirul ibadihi al-mu'minin. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman ayyaqulu hendaklah mereka mengucapkan doa ya di dalam Al-Qur'an bunyinya seperti ini ya. Surat Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah condongkan hati kami, jangan kau belokkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami, setelah engkau beri petunjuk kepada kami.
Wahablana dan curahkan kepada kami miladunka dari sisimu rahmatan rahmat atau kasih sayang. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah al-Wahhab yang maha melimpahkan rahmatmu. Maka famakna qauli ta'ala, maka arti daripada firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maksudnya adalah istamir rabbina alaihi, ya Allah jadikanlah kami orang yang terus menerus berada di jalan yang lurus tersebut. Wala ta'dil bina ila ghairi, jangan kau belokkan kami ya Allah menuju jalan yang lain selain jalan siratal mustaqim, yaitu Islam. Ya, makanya ada doa ulama-ulama zaman dulu itu yang bagus ya, secara arti sangat dalam ya kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, minta selamat dalam hal agama, karena terbukti di tengah-tengah masyarakat kita banyak orang Islam yang kemudian belok, pindah agama, lari dari jalan yang lurus dari Islam, atau Islamnya nggak lurus ya, nanti jadi seperti Jamaah Salamullah, kemudian menjadi Syiah, kemudian Ahmadiyah, Musotik dan lain sebagainya. Nah ini adalah namanya kebengkokan, tidak lurus lagi. Nah kita minta supaya kita istiqomah, lurus, sabat, teguh ya, namun tabasur, mudawama, istimror ya, itu di dalam Islam ya, itu kita minta. Semoga demikian ya, menambah wawasan kita tentang tafsir ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.